Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 10, yaitu tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama-tama mari kita lihat peta konsepnya. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan juga kita akan bahas perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk akulturasi budaya yang terjadi dengan budaya asli Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha atau India di Indonesia. Jadi, ada 5 teori yang menyebutkan atau yang berpendapat perihal oleh siapa sih bangsa Indonesia akhirnya mengenal kebudayaan Hindu dan Buddha, dibawa oleh siapakah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dari India ke Indonesia. Yang pertama, teorinya ada teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisya, yang keempat ada teori Sudra, dan yang kelima ada teori arus balik. Nah, sebelum kita bahas teorinya satu persatu, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang agama Hindu dan Buddha di India. Jadi dalam agama India itu mereka mengenal yang namanya kasta. Kasta itu apa? Kasta itu adalah golongan atau pelapisan sosial. Dalam agama Hindu di India ada 4 kasta. Yang pertama kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu adalah kasta tertinggi ya dalam agama Hindu. Siapakah yang termasuk kasta Brahmana? Di antaranya adalah golongan agamawan atau para pendeta dalam agama Hindu. Itu adalah kasta tertinggi. Merekalah yang menguasai kitab-kitab agama Hindu, ya, yaitu kasta Brahmana. Yang kedua ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria itu siapa? Ksatria itu kayak golongan raja, bangsawan, keluarga raja, para prajurit, itu masuk ke dalam golongan Ksatria. Yang ketiga, kasta Waisya. Kasta Waisya itu adalah kasta para pedagang. Ya, dan yang kasta terakhir itu adalah kasta Sudra. Sudra itu siapa? Sudra itu rakyat jelata atau rakyat biasa. Itulah pelapisan sosial dalam agama Hindu di India. Jadi ada 4 kasta yang tertinggi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Indonesia, ada 5 teori yang akan kita bahas. Yang pertama, teori Brahmana. Jadi, menurut teori Brahmana, kebudayaan dan agama Hindu-Buddha itu datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Oleh kasta Brahmana. Siapakah kasta Brahmana? Yaitu golongan pendeta atau agamawan yang datang ke Indonesia atas undangan para penguasa Indonesia. Kelebihan atau kekuatan dari teori ini apa? Memang kaum Brahmana itu sangat mungkin menyebarkan agama karena merekalah yang menguasai kitab agama Hindu. Ya, jadi kaum Brahmana itu adalah salah satu kasta yang memang menguasai kitab agama Hindu, sedangkan yang lain tidak menguasainya. Kelemahan dari teori Brahmana, kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberang lautan. Jadi ada yang bertanya-tanya, apakah bisa kaum Brahmana sampai ke Indonesia padahal mereka itu ada aturan di India bahwa tidak boleh menyeberang lautan. Sedangkan zaman dahulu kan belum ada pesawat, belum ada teknologi yang lain selain teknologi laut gitu yang dipakai untuk transportasi jarak jauh, apalagi antar negara gitu kan istilahnya pada zaman dahulu, atau antar pulau, antar samudra. Yang kedua ada teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Ksatria atau para prajurit dengan cara penaklukan di Indonesia. Dengan kata lain, menurut teori ini, Indonesia dikatakan pernah dikuasai oleh bangsa India. Kekuatan dari teori Ksatria apa? Kaum Ksatria itu memang selalu menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh Indonesia. Jadi bisa jadi memang mungkin mereka berpetualang sampai ke Indonesia. Tetapi kelemahannya apa? Tidak ada bukti tertulis yang menyatakan Indonesia pernah dikuasai India. Begitupun yang menyatakan India menang menguasai Indonesia. Jadi nggak ada buktinya yang menyebutkan bahwa Indonesia itu pernah ditaklukkan, pernah dikuasai oleh bangsa India. Itu adalah kelemahan dari teori Ksatria. Yang ketiga, ada teori Waisya. Nah, menurut teori Waisya ini, kebudayaan dan agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum siapa? Waisya atau para pedagang. Jadi para pedagang pada mulanya mereka berdagang datang ke Indonesia, lalu mereka berinteraksi ya dengan masyarakat Indonesia, dan ada yang sampai melakukan
pernikahan lalu menetap di Nusantara. Sehingga kebudayaan Hindu-Buddha itu semakin dikenal di Indonesia karena banyak para pedagang asli India yang akhirnya nikah menetap di kita. Kelebihan atau kekuatan dari teori ini yaitu banyak sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Jadi di kita itu kan banyak sumber daya alam yang memungkinkan para pedagang India datang ke kita untuk ada jual beli. Lalu mereka itu melakukan interaksi sampai akhirnya berdagang, menetap, menikah di Indonesia, lalu menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Kelemahan dari teori Vaishya diantaranya pedagang itu tidak menguasai kitab agama. Beda kayak Brahmana. Kalau Brahmana kan mereka menguasai kitab agama tetapi tidak boleh menyeberang lautan. Tapi kalau Vaishya itu sangat bebas ya untuk berdagang kemana-mana. Tetapi kelemahannya pedagang itu tidak menguasai kitab agamanya. Tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sedangkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu dikuasainya oleh kaum Brahmana. Nah, yang keempat, ada teori sudra. Menurut teori sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini di India banyak terjadi perang. Dengan demikian banyak pula tawanan perang. Indonesia akhirnya dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Namun teori ini itu tidak ada buktinya, jadi memang teorinya lemah. Yang terakhir ada teori arus balik. Jadi kalau menurut teori arus balik itu ada pendeta atau ada kaum Brahmana yang datang ke Indonesia atas undangan penguasa Indonesia. Lalu para pendeta itu membawa orang Indonesia untuk belajar langsung di India. Ya, dari India mereka belajar, lalu orang India tersebut menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddhanya di Indonesia. Jadi ada orang India datang ke kita, para pendetanya, lalu membawa orang Indonesia buat ke India. Di India orang Indonesianya belajar, balik lagi ke kita, orang Indonesianya akhirnya menyebarkan lagi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini memang sangat mungkin terjadi. Ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia itu pergi ke India. Untuk apa? Untuk belajar agama Hindu-Buddha. Tujuannya supaya mereka itu mendapatkan ilmu yang bisa mereka aplikasikan. Untuk apa? Untuk membuat kekuasaan dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Buktinya apa? Buktinya memang di Indonesia akhirnya meniru sistem kerajaan di India ya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang muncul di Indonesia itu tentunya itu pengaruhnya dari India. Karena pada zaman praaksara itu kita belum mengenal yang namanya sistem kerajaan. Kita itu baru mengenal yang namanya sistem primus inter pares kan. Pemimpin yaitu kepala suku. Nah, ketika ada pengaruh India muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kelemahan dari teori arus balik bahwa kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha itu sulit karena pada masa itu orang Indonesia diperkirakan masih bersifat pasif. Itu kelemahannya. Nah, itulah teori-teori mengenai masuknya Hindu-Buddha. Semua teori punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Sebelum kita bahas ke apa saja sih contoh-contoh akulturasi yang ada dengan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia, apa itu akulturasi? Jadi akulturasi adalah perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Jadi kalau akulturasi budaya A ditambah budaya B sama dengan budaya A, B, sama karena tidak menghilangkan budaya aslinya. Beda dengan asimilasi. Kalau asimilasi itu percampuran dua budaya membuat budaya yang baru. Jadi kalau budaya A tambah budaya B sama dengan budaya C. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah akulturasi. Jadi percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Ada beberapa aspek. Yang pertama kita bahas dalam seni bangunan, seni rupa, seni sastra, seni kepercayaan, dan seni sistem pemerintahan. Yang pertama seni bangunan. Jadi bisa dilihat ya dalam bentuk candi. Jadi kalau kalian paham, kalau kalian teliti, di candi itu kan candi itu budaya India ya. Candi itu budaya India, tetapi ternyata di dalam candi itu masih termuat budaya-budaya asli Indonesia. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya India dengan budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung, perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian candi dan stupa itu adalah unsur asli dari India.
Tetapi bentuk candi yang bertingkat hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Jadi kalau kalian mungkin sudah pernah ya jalan-jalan ke Candi Borobudur. Kalau di Candi Borobudur itu biasanya kan kalau kita mau masuk ke candi itu pasti ada kita naik-naik tangga bertingkat-tingkat. Nah, itu bentuk dari candi yang bertingkat-tingkat itu meniru bentuk punden berundak. Punden berundak itu apa? Salah satu peninggalan pada zaman batu megalitikum, batu besar. Itu budaya asli Indonesia dan diterapkan dalam bentuk candi. Tetapi kayak patung-patungnya, dewa-dewanya, arca-arcanya itu asli dari India. Makanya ada percampuran dua budaya dalam bentuk candi antara budaya India dengan budaya Indonesia. Yang kedua, dalam seni rupa dan seni ukir. Contohnya ada dalam relief yang dipahatkan pada dinding pagar langkan di Candi Borobudur. Nah, bisa lihat ya, ini di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha itu kan, patung Buddha itu merupakan pengaruh asli India, budaya asli India. Nah, ternyata di sekitaran relief Buddha itu terdapat lingkungan alam Indonesia, seperti rumah panggung dan burung merpati. Ya, jadi masih diukirlah budaya-budaya asli Indonesianya dalam dinding-dinding candi. Pada relief Kalamakara pada candi dibuat sangat indah. Hiasan relief Kalamakara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan hal yang sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Binatang-binatang itu dipandang suci, maka sering diabadikan dengan cara dilukis. Jadi kalau kalian perhatikan di dinding Candi Borobudur kan semuanya di sekelilingnya ada relief-reliefnya. Nah, itu diantaranya termuat juga budaya-budaya asli Indonesianya, diukir di sana. Jadi tidak plek-tiplek gitu budaya India, tapi ada campuran dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, ada seni sastra dan seni aksara. Nah, berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Jadi dalam pertunjukan wayang kulit itu muncul yang namanya perpaduan dua budaya. Ceritanya dari India, pertunjukannya wayangnya asli Indonesia. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat itu didukung oleh penggunaan huruf Pallawa. Misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno pada prasasti yang ditemukan terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Jadi, salah satu pengaruh yang besar dari India ke Indonesia itu apa? Zaman praaksara itu kan adalah zaman ketika bangsa Indonesia belum mengenal tulisan. Kapan bangsa Indonesia akhirnya mengenal tulisan? Jawabannya di sini. Ketika Indonesia mendapatkan pengaruh dari India, akhirnya kita masuk ke zaman mengenal tulisan, mengakhiri zaman praaksara. Kita akhirnya mengenal tulisan Pallawa, makanya bangsa Indonesia akhirnya pertama kali mengenal tulisan merupakan pengaruh dari bangsa India. Ya, dikenalkan tulisan oleh bangsa India. Yang keempat, sistem kepercayaan. Masyarakat pada masa prasejarah Indonesia itu sudah percaya ada kehidupan sesudah mati, yaitu sebagai roh halus. Oleh karena itu, mereka itu kan melakukan yang namanya pemakaman. Ada sistem pemakaman yang mereka lakukan. Makanya kan ada peti kubur, ada sarkofagus pada zaman batu itu kan ada peninggalan-peninggalannya untuk apa? Untuk pemakaman. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Sedangkan di Indonesia, di samping candi itu sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Jadi karena kita sudah mengenal yang namanya pemakaman, sistem pemakaman, candi di Indonesia selain untuk pemujaan, pada zaman tersebut dipakai juga untuk menyimpan abu jenazah raja yang meninggal atau untuk pemakaman. Tapi bukan mayat-mayatnya utuh dikubur di sana, tapi hanya abu jenazahnya. Itu perpaduan dalam sistem kepercayaan. Yang kelima adalah dalam sistem pemerintahan. Ya, seperti kita ketahui, pada zaman prasejarah itu kita hanya mengenal sistem primus inter pares. Nah, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kita dikenalkan dengan namanya sistem kerajaan, dan Indonesia menganut sistem kerajaan. Tetapi ternyata masih ada perpaduan dua budaya dalam sistem kerajaan tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal pemilihan raja. Pada primus inter pares, yang dipilih jadi kepala suku itu harus memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Nah, ternyata hal itu dipakai juga untuk memilih raja. Raja yang dipilih pada zaman Hindu-Buddha juga harus memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Itu masih meneruskan budaya asli Indonesia.
ya. Jadi setelah pengaruh India masuk, pemimpin tadi diubah menjadi raja, ya, tapi rajanya tetap aja harus memiliki kekuatan gaib. Itulah sistem pemerintahan yang memuat akulturasi budaya antara budaya India dengan budaya asli Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.